Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. It's Nelvi, kelihatan loh di sana. It's Nelvi. Ayo dong. It's Nelvi. Di video kali ini saya akan ngobrol bareng sambil makan mukbang bareng si dia. Siapa si dia? Kamu siapa? Si Doi. Kamu siapa sih? Si Dio. Kok tiba-tiba ada di sini? Saya numpang makan. Ya, oke. Ini sekarang kami sebelum ngobrol ini saya sudah ada mie di sini, mie instan. Ini itu terdiri dari 3 varian mie instan. Jadi nyampur-nyampur di mix gitu. Gimana rasanya nanti kita lihat seperti apa rasanya. Ini Rasanya sih mungkin nggak beda, perutnya yang kacau nih abisnya. hanya ini aja. Ini akan kita campur dengan bon cabe level 30. Oh no! Seberapa banyak? Nanti bilang stop ya. Bilang stop ya nanti. Kok saya kamu yang nggak terus saya Bilang stop. mana nggak keluar? Sampai kapan? Kan kamu yang nyuruh saya kan? Aduh, serius. Ini Nelvia. Oke, kita mulai makannya sambil ngobrol pastinya. Ngobrol apa? Simak aja. Ngobrol apa ya? Apa? Nelvia ada pertanyaan nih. Beberapa hari belakangan tuh Nelvi ngelihat ada video berseliweran di YouTube ya. Ada salah satu pakar bukan pakar, ahli spesialis ahli virologi kalau nggak salah namanya. Benar nggak? Virologis. Nah, jadi di situ dia cerita tentang penularan virus corona itu yang kita lihat selama ini kayak monster ya. Sebenarnya katanya nggak sebegitunya banget, nggak semenakutkan itu gitu. Jadi dia bilang kan Ini kayaknya harus campur tangan kiri ya. Dia bilang kan virusnya itu bakalan nempel di kita kalau seseorang yang terpapar virus itu bersin. Terus bersin udah gitu ada partikel-partikel dari virusnya itu, kalau nggak salah namanya partikel, nempel di kita. Jadi makanya kita disuruh berjarak 1,5 meter paling ini ya, paling dekat, disuruh jaga jarak. Nah, nanti kalau partikel itu yang bikin kita ketularan si virus itu gitu. Jadi kalau kita nggak ketempelan sama si partikel itu ya nggak akan karena kita nggak akan terinfeksi gitu. Benar nggak sih? Benar nggak? Gitu kan? Ya masuk akal aja sih yang dibilang. Karena kan iya, kita kan orang awam. Dia virologis, tapi memang kadang para ahli pun beda-beda. Ada juga yang menyebutkan statusnya udah airborne, bisa tahan beberapa jam di udara. Namun ini kan sama kayak virus flu. Ya, virus Sama dengan virus flu. sama, ini kan Cara mengawalnya varian. juga sama. Iya, cuma konon kan kalau kita baca-baca yang membedakan itu adalah kemampuan dia menyerang dalam tubuh. Salah satunya adalah dia bertahannya lebih mampu atau dia memiliki reseptornya itu yang berbeda kan. Dia lebih suka di tenggorokan dan saluran pernapasan. Sementara mungkin influenza yang biasa dia nggak kayak gitu. Coba kamu kenceng ya? Jadi kalau yang dibilang si ahli itu masuk akal aja. Kalau proses penularannya ya sama juga dengan flu, kan flu juga gitu. Tapi kalau proses penularannya sama dengan flu, kenapa kok orang kok kayak ini kali? Ketakutan banget gitu itunya tertular
kan untuk selama kita tahu si orang itu nggak bersin mengenai kita, ya apa yang kita khawatirkan gitu. Masalahnya kan bukan hanya masalah pas lagi bersih juga, kan orang ini kan berinteraksi dengan berbagai benda. Nah jadi ketika virus itu menempel di benda-benda di sekitar kita ini yang menjadi bencana, atau dia kan bukan hanya ketika berada di kita, bukan hanya berada di dalam tubuh, tapi bisa menempel di pakaian, di tangan, di logam khususnya. Jadi kondisi itu yang jadi sangat berbahaya, apalagi kita kan human ke human, manusia ke manusia ini yang nggak bisa, kalau awal aslinya kan dia dari hewan, sementara kita interaksi manusia ke hewan itu kan nggak terlalu sering, tapi kalau manusia ke manusia. Nah terus yang lebih parah lagi mungkin karena ini belum behaviornya nggak dipahami, belum dipahami. Nah, oke, itu Nepi ngerti. Terus kalau seandainya kan katanya kalau misalnya kita kan disuruh sering-sering cuci tangan, terus kalau habis berpergian disuruh pulang, Ya habis suruh pulang, ya apalagi punya istri kan, udah Pedes pulang banget. repot, udah jadi bisa fokus. istrinya jadi virus duluan. Lebih serem kadang istri dibandingkan virus corona kayaknya kalau kita di- Curhat. Enggak, maksudnya kan salah satu itu cara untuk menghindari kita tertular virus corona ini kan katanya sering-sering cuci tangan, terus habis dari luar kalau pulang ke rumah langsung ganti baju, terus bajunya langsung masukkan ke mesin cuci atau dicuci, terus mandi ya. Nah, terus yang jadi pertanyaan ya buat Nepi, kalau misalnya dengan cuci tangan atau dengan cuci-cuci inilah perlengkapan ini si virusnya bisa mati, lalu kenapa ADP itu harus dibuang? Kan mahal. Kalau udah dipakai nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa dicuci, hanya bisa sekali pakai gitu. Nanti kenapa kita nggak sekali pakai aja gitu apanya? bajunya? Baju kita? Kenapa ADP-nya itu hanya bisa dipakai sekali pakai? ADP, Kalau udah, APD. APD. Kalau udah dipakai nggak bisa ini lagi, nggak bisa dipakai. Kalau udah dibuka nggak bisa dipakai lagi, harus Iya. dibuang. Nggak tahu ya. Sayang, bukan harganya mahal sampai 500 ribuan kalau nggak salah ya? Ya mungkin materialnya memang nggak reusable. Kalau dia reusable ya nggak alat pelindung diri, baju jalan-jalan namanya. Jadi materialnya itu kayaknya memang nggak didesain untuk dicuci atau bagaimana. Ya udah kalau gitu, kenapa nggak didesain yang bisa dicuci aja? Ya nggak ada mungkin material yang antibakteri yang bisa dicuci. Ya memang yang kedua kan siapa sih yang menyuci gitu kan, cuci air dari cuciannya. Jadi intinya adalah ini makhluk yang kita nggak ngerti ya. Jadi begitu banyak metode atau cara untuk menanggulanginya. Kamu merah banget. Oh ya, Udah kayak pakai lipstick. jadi ini sebenarnya sebuah bentuk yang ketidakmengertian juga, dan informasi yang nggak terpusat kadang-kadang kan. Kadang kan kita lebih sukanya ngelihat yang dari sosmed, bukan dari resource yang rilis resmi dari pihak-pihak tertentu. Kayaknya kurang pedas ya. Wah, jangan. もう死んでいる。 Kecuali Jadi kamu udah gimana jawabannya? jawabannya sih tadi ya, karena materialnya mungkin saya pun nggak punya pengetahuan tentang itu. Iya, yang itu yang jadi pertanyaan sama Nepi itu, kalian bertanya juga nggak sih, sama nggak sama saya? Kenapa kita boleh pakai pakaian biasa, petugas medisnya nggak boleh? Harus pakai APD, dan APD itu nggak bisa dicuci, sementara kita pakai pakaian biasa dan itu bisa dicuci gitu loh. Bukannya petugas medis dan kita sama-sama rentan tertular? Yang ya bedanya gini lah, mereka itu udah tingkat persentase kontak dengan pasien itu udah jelas 90% pasti terjadi, sementara kita kan belum tentu. Dan mereka ditambah adalah ketemunya itu bisa beberapa jam berinteraksi, fisik mereka juga rentan karena capek ngurusin. Jadi kalau dikasih APD itu kan lebih capek lagi ngurusinnya kan, nggak bisa pipis, nggak bisa. Iya, mending dia nggak bisa pipis daripada dia bisa langsung terpapar dengan virusnya. Yang lebih parah lagi adalah kalau mereka ikut sakit juga, siapa yang ngurusin pasiennya? Keringetnya. Iya. Proses bibir gitu amat ya. Jadi sebenarnya terkait masalah virus ini, memang yang paling disignifikan Orang-orang
yang ekonomi lemah, khususnya bisnisnya sangat mudah-mudahan lebih cepat berakhir, apalagi bisnisnya yang terkait dengan kontrak, jadi bukan momentum kayak misalnya event. Bayangkan berapa banyak acara yang cancel, catering, dekor, gitu-gitu. Tapi sebenarnya nggak hanya itu sih, semua ahli virologi ini ilmunya sebegitunya ini ya, sebegitu meyakinkannya. Tapi apa iya nggak ada di dunia ini yang apalagi negara-negara yang sudah tertular nggak ada yang lebih pintar dari dia gitu. Kalau dia kan bercerita menenangkan gitu, seolah-olah virus ini nggak seganas itu. Dia itu ganas hanya kepada orang-orang yang memang sudah ada penyakit bawaan di dalam dirinya, karena virus ini sendiri katanya akan hilang seiring waktu, seiring antibodinya itu meningkat dan akan menjadi kebal setelah dia terpapar virus ini selama 14 hari dan sembuh gitu. Nah, sesimpel itu saya ngelihatnya gitu. Kenapa ilmuwan di negara lain yang ahli virologi yang lain itu nggak ada yang berpikiran sama dia, atau bermuncul aja mungkin ya, tapi kok sampai WHO sepanik itu gitu loh. Kalau saya dengerin si ahli virologi ini, saya sih jadi tenang, nggak begitu was-was gitu ya. Kalau habis dari berpergian cuci tangan udah beres. Kalaupun nanti terpapar virus, selama kita masih kondisi badan kita sehat ya kita bisa menjaga daya tahan tubuh kita, ya insya Allah kita akan sembuh dari infeksi virus ini gitu. Jadi apa yang harus ditakutkan, katanya lagi yang rentan itu terpapar virus ini hingga menyebabkan fatality gitu ya, itu usia 60 ke atas. Sedangkan di berita-berita yang bayi pun ada yang sudah meninggal, yang di bawah usia 30 pun ada gitu, apalagi di bawah usia 60 gitu ada gitu. Nah itu gimana tuh? Ya, pada dasarnya apa yang dibilang sama dia, bukan hanya dia yang bilang, bukan berarti dia ngerasa lebih pintar, tapi itu pengalaman dia dan analisa dia. Dan ya sebagian besar saya sepakat dengan itu ya. Ini kan sebenarnya saya kayak virus influenza, cuma karena belum dimengerti. Ketika di awal-awal virus influenza menyerang manusia juga, cuma masalahnya kan dia tidak menyerang vitalitas, bukan vitalitas sih, hal-hal vital pada manusia. Ini kan karena pernapasan yang diserangnya, sehingga dia menjadi vital. Yang menjadi permasalahan di sini karena penyebarannya cepat, belum dimengerti, sehingga yang akan menjadi bencana jika pandemi terus berlanjut, tidak ada resource yang cukup untuk menghandle gitu. Kalau influenza dia cepat menular, kita anggaplah belum ditemukan vaksin. Tapi kan katanya bisa sembuh sendiri. Itu memang betul. Kalau kita kemarin saya lihat data perbandingan antara pasien-pasien di Asia Tenggara mulai tebas. Jadi tingkat kematiannya itu 0 sampai dengan 3%. Selebihnya itu sembuh dari yang positif. Jadi gini, ada satu tulisan yang membahas tentang jika muncul virus-virus baru sekarang, itu bukanlah totally baru. Walaupun ada teori-teori yang bilang itu dimodifikasi oleh manusia, tapi ada teori lain yang bilang bahwa dulu ini disebut virus purba. Sudah ada sejak zaman dahulu kala, namun ketika terjadi sebuah perubahan iklim yang sangat dahsyat di bumi kita dalam masa prasejarah, ketika bumi menjadi begitu dingin, mereka terperangkap dalam tubuh-tubuh yang beku di dalam tanah dan terlapisi oleh lapisan es. Virus itu tetap berada dalam bangkai ataupun di dalam tanah, tidak keluar, sampai akhirnya sekarang bumi menjadi pemanasan global. Dan kemarin para peneliti meriset bahwa lapisan es itu sudah hampir habis, sudah hilang, sehingga banyak virus-virus ini akhirnya bisa tersebar di alam bebas, dan mungkin itu yang menyerang hewan. Pertanyaannya memang virus-virus ini kan pada dasarnya awalnya dibawa hanya bekerja aktif pada hewan. Nah sekarang kenapa bisa masuk ke manusia, dan yang lebih fatal lagi kenapa bisa menular ke manusia ke manusia? Itu yang jadi pertanyaan. Apakah virusnya berevolusi atau memang ada yang memodifikasi, atau ini adalah virus yang memang sejak dulu kala itu sudah ada? Jadi prinsipnya sama aja. Menurut kalian gimana? Yang tahu jawabannya boleh komen ya. Kita belum tahu jawabannya, masih bingung. Terus? Ya gitu. Ya intinya apa yang dibilang sama ahli itu betul.
jika vitalitas tubuh kita kuat, kemudian kita meningkatkan asupan dengan istirahat, makan bergizi dan sebagainya, kemungkinan besar dia akan hilang. Kecuali memang orang itu sudah rentan, dia sudah memiliki sebuah histori penyakit sebelumnya, apalagi terkait dengan pernapasan, itu memang akan lebih menjadi kekhawatiran. Terus pertanyaan yang tadi gimana, belum dijawab? Apa? Katanya kan kata si ahli itu yang rentan, yang nggak menyebabkan fatality itu yang usia 60 ke atas, tapi buktinya ada yang korban meninggal di bawah usia 60, bahkan di bawah usia 30, bahkan bayi pun ada. Iya, bicara secara umum memang yang lebih tua itu lebih rentan. Namun bukan berarti yang lebih muda, maka tadi dibilang, bayangkan yang muda ini memang memiliki kondisi tubuh yang lagi rentan, atau dia punya penyakit. Apalagi kita bicara bayi itu kan memang belum optimal. Ada beberapa negara yang bisa berhasil menekan, namun ada beberapa negara yang nggak berhasil. Jadi pertanyaannya bukan tentang parahnya virus ini, tapi kalau satu negara itu tidak berhasil mengontrol pengembangannya, ya pasti dia akan jadi tetap akan sangat mengancam. Contoh kita lihat Taiwan tuh bisa mengontrol, bahkan dia kan relatif dekat sama China, Singapura. Menurut kamu gimana caranya supaya satu negara itu bisa mengontrol virus ini nggak berkembang atau bahkan bisa kabur lagi? Kalau itu saya bukan ahlinya, tapi kalau dibilang hilang, ya itu kayaknya nggak mungkin, sama aja kayak influenza, flu, itu kan nggak hilang. Cuma Ya maksudnya mengurangi korban jatuh sama kayak Taiwan itu ya, gimana caranya? memang kelebihan Taiwan mungkin adalah pertama populasinya nggak sebanyak kita. Cuma juga bisa menjadi pertanyaan adalah Iran, Italia itu nggak. Cepet tahan durasi. Ya. Nah, Jadi nggak sebanyak itu. Jadi memang kemampuan pemerintah juga sangat bergantung. Di sini yang paling penting adalah pemerintah harus benar-benar mengambil keputusan itu berdasarkan data, bukan hanya asumsi dan harus terukur. Dalam arti misalnya kayak menghitung jumlah ODP, PDP dan positif, sebenarnya berapa persen sih orang yang di dalam status ODP, PDP dan tinggal menjadi positif itu berapa persen kesuksesannya. Kalau ternyata rendah kesuksesan orang yang diawasi sehingga jadi positif, berarti kan ada yang salah. Kalau begitulah, ya saya juga bukan ahlinya. Pulang berbagai itu diawasin, tapi data menunjukkan orang yang positif justru tidak ada hubungan dengan perjalanan luar negeri. Jadi orang yang diawasi ini, dari yang diawasi untuk menjadi positif itu rendah persentasenya. Justru yang jadi positif itu orang-orang di luar ODP, itu kan resource yang dikerahkan untuk ngawasin itu kan sia-sia. Akhirnya, jadi nggak terkontrol. Tapi kalau bisa kita pantau behavior perilakunya orang yang ODP, kayak gimana perilakunya, simptomnya, jadi kan bisa lebih ditekan. betul juga sih. Jadi menurut kamu, jadi berarti artinya pemerintah harus membuat data yang lebih aktual lagi mengenai berapa orang yang sudah tertular, terus dari mana dia tertular virus itu, sama Ya intinya pemerintah harus bisa bikin model pemetaan, ya, bisa itu. bikin komparasi. Sementara dari masyarakatnya sendiri juga nggak boleh diam aja, juga nggak boleh nunggu pemerintah beraksi juga ya kan. Masyarakat juga harus sadar diri. Kalau pemerintah bilang jangan keluar ya jangan keluar ya. Harus taat. Nah, andainya biar pemerintah bisa mencari jalan keluar lebih cepat, lebih baik. Sedikit lagi dan bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Gitu guys. Lumayan lah rasanya. Habisnya masih ada. Kan? Belum, ini masih ada. Mana? Masih ada. Yang bahaya ini adalah kenyangannya ini. Keringat udah bercucuran.
Ini merah panas lagi. Pedas. Yang panas makin lezat. Sekian dulu video dari kita. Sampai nggak bisa berkata-kata. Semakin minum semakin pedas. Saya lanjut tutup video. Kelima. Oke. 10. Oh ya, doi si abang challenge mingkem selama berapa? 10 itu mah. Kalau ini aku nggak bisa, yang kalah Yang gimana? makan cuci piring. Yang kalah cuci piring 10 detik. Dimulai dari sekarang. Sampai menangis. Kamu mingkapnya gini. Mana ngaruh gini lah. Agak tahan. Oke lah, saya ngalah. Saya cuci piring. Oke, sekian dulu ya dari kita. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.